of One. Wow, Best of One series dari Sarji lawan S2G Esports. Siapa yang akan berada di Blue Sides? Ini yang akan menentukan. Dan satu hal yang cukup menarik adalah itu dia Alpha yang di-ban nih Pak. Langsung. Ngomong-ngomong ya, win rate-nya dia di wildcard itu kecil banget loh. Oke. Dibandingkan dengan Alpha di hampir semua region. Yap. Hampir semua region tuh Alpha powerful banget. Tapi kalau dilihat Alpha dari wildcard kemarin itu nggak punya statistik angka yang bagus gitu loh. Dan di tempat yang lain ya kita tahu ya, kemarin ada satu momentum baru-baru ini di mana Sekis mendapatkan hero-nya Pak, Fanny. Dan itu mulai menggeparkan dunia lagi Pak. Wah itu saya pun waktu bikin M6 Journey, saya jadi punya konten M6 Journey Pak namanya Pak. Ya. M6 Journey itu semuanya data semua saya paparkan. Ya. Dan emang Fanny dari Sekis ini kan punya 100% win rate juga. Oke. Makanya saya sampai mention ini kalau misalkan di M6 ada yang lepas Fanny-nya agak bahaya sebenarnya untuk Sekis. Oke, ya kan baru-baru ini kita ngelihat ya, ada Fanny yang terlepas dari Sekis. Itu dia Pak. Sekalinya lepas ya ampun udah liar banget itu, liar kakak bisa itu mah udah dikurung aja teman-temannya. Dan Hilda, penggunaan salah satu dengan walaupun dengan Hilda sekarang yang udah momentumnya keluar kembali, popularitasnya udah semakin Wah, meningkat. itu dia. Penggunaan dari Assassin akan semakin sulit nggak sih Pak? Kayaknya S2J emang pengen atau berniat sih Pak untuk bermain assassin di sini. Oke. Karena terlihat dari band Hildanya emang mereka tuh nggak mau ada Hilda di game ini. Yap. Dan jadi nggak ada yang bisa menutup juga potensi agar nanti ketika Nolan terlepas, apalagi sekarang Nolan terlepas, ya mungkin aja bisa ditukarkan tapi ternyata Suyo. Oh ternyata Suyo. Karena masih banyak banget pilihannya loh. Suyo ada, Yo. mereka mau mengamankan hero kayak Khalid juga tadi masih ada, Assassin yang lain, Gatot. Hayabusa, Joy-nya apa semuanya ada semua, Gatot ada semua gitu. Banyak banget pilihan dan Gatot beserta Valentina. Oke, kalau Valentina berarti di sini dia mau hero yang stabil untuk mid laner karena Valentina sekarang Pak opsinya banyak. Oke. Kita bisa pakai Brave Smite, kita bisa pakai Impure Rage, bahkan ada beberapa yang pakai Quantum Charge kalau memang lawannya adalah Edith. Quantum Charge. Mau dibalesin Maya. Mau dibalas mau dikejar-kejaran. Nambahin movement speed sama biar farmingnya tuh bisa sustain juga kan dapat regen HP dari basic attack. Yap, dan itu dia. Ada Matilda. Dan Bruno. Waduh. Ini hero yang di rank game sekarang lagi populer banget dikarenakan adanya Malefic Gun. Dengan adanya Malefic Gun, range akan meningkat. Yap. Lalu penetration juga stabil di 30%. Dan jangan lupakan juga bahwa ada efek yang lebih mengerikan selain dari range-nya juga, yaitu adalah attack speed yang connecting banget sama Bruno. Bruno kan dulu item powernya kan di Scarlet Phantom. Ya. Tapi Scarlet Phantom sudah menyatu dengan Husklaw. Betul. Nah, pas bikinnya Husklaw, Berserker sama satu lagi Malefic Gun. Udah. Udah 3 ini udah lengkap, Pak. Tinggal itemnya nanti item kayak Wind of Nature kah, Rose Gold Meteor, tergantung sama lawannya nih. Apakah mau ambil Nolan, apakah mau ambil Joy, atau jangan-jangan di sini SRG akan lebih berfokus sama hero-nya Innocent dulu nih sebagai gold laner. Oke. Saat lagi kita akan lihat dulu ya, yang mana dulu yang akan diprioritaskan oleh pemain-pemain dari SRG. Beberapa detik lagi dan itu dia Joy. Mereka tahan ya. Walaupun emang ya mereka tahu di sebelah udah ada Suyo gitu. Jadi mereka tahan, mereka prioritaskan dulu 2 hero awal tadi, Valentina dan juga Gatot, baru sekarang. Jadi jatuhnya kayak apa ya, kayak memberikan sebuah celah ya agar nantinya dari Joy ini mungkin lebih ingin dimaksimalkan. Agar nantinya hero-hero backline yang mungkin kayak Bruno ini bakal keganggu juga gitu loh dengan kehadiran dari sosok Joy-nya. Tapi kalau aku ya Pak Pulung ya, aku menganggapnya di sini pick dari Joy-nya ini agak sedikit fleksibel juga karena memang yang pertama Angela masih open. Oke. Seperti kita tahu combo Joy Angela ini sangat-sangat mengganggu sekali. Capek. Dan dengan adanya modal satu Gatot Kaca menurutku udah cukup loh untuk badan. Apalagi ketika di tangan dari Krem. Tapi kalau emang Gatot Kacanya mau di flex, harusnya pick keempatnya ini akan menuju ke pick Innocent. Biar Gatot Kacanya di keep dulu nih, mau di XP atau di ROM, aman-aman aja kayak gitu. Oke, dan pada sekarang nih kita lihat nih, dengan adanya Harit ini juga menghilangkan possibility nantinya mengurangi kesulitan di area dari gol. Karena setidaknya Bruno kita tahu lah ya teman-teman ya, satu marksman yang cukup curang di awal-awal dengan stacknya yang benar-benar dia jaga, ya wes. Sekalinya ngegebuk ke kita buset deh. Wah itu nyebelin sih, Iya, apalagi bisa mainin bolanya itu tuh udah sulit teman. kalau ngomongin bola ya Pak Pulung ya, itu tuh yang bakal jadi bantalan tuh biasanya antara dua. Antara dari monster jungle yang ada di Crab, Yap. atau mungkin di Kramer, atau ya hero roamer yang nanti melakukan ganking. Karena seenggaknya dengan power ya dari Bruno seperti yang kita tahu, dia tuh bisa melakukan pokingan damage dari 2 arah gitu loh, yang dimana dia bisa mengamankan bush camp terlebih dahulu, atau nantinya dia bakal akan bermain dengan area of effect-nya juga dengan Worldy.
Tapi butuh level 4 kalau Worldy. Oke. Early game dulu siapa? Wah, Yums. Harusnya Yums. Kena Yums sekarang ya, Prof. Iya kan? Pasti Pak, nggak mungkin nggak kena dia. Karena hero-nya masih open banyak. Ada Khalid juga sebenarnya. Yep. Tapi Khalid kayaknya kalau diadu sama Matilda sekarang nggak bagus sih. Semenjak adanya nerf ya. Yang begitu sangat-sangat berpengaruh. Ya karena kita tahu ya kemarin Khalid adalah perusak hero-hero support. Hero support seperti apa ketemu Khalid. Tapi nggak Prof. Tetep Prof. Waduh. Tetep Prof. Rumus pasti pun dibantah ya oleh Coach Arcadia. Karena di sini kayaknya mereka tahu gitu loh kalau misalkan emang kekuatan dari combo Khalid dan Gatot Kaca itu bisa difleksibelkan. Apalagi untuk Gatot Kaca sih Pak Pulung. Iya. Kalau emang tugasnya cuma nge-screening, aku merasa ya nggak ada masalah gitu loh untuk Gatot Kacanya ketika nanti dia akan bermain sebagai roamer sekalipun. Ini hanya tinggal bagaimana nanti pemain dari SRG untuk bisa memanfaatkan apapun yang mereka miliki. Kenapa? Karena udah ada 2 kaplingan tanah ini yang bisa dimanfaatkan oleh mereka loh. Khalid punya 1 daging sentrum, Avatar of Guardian udah punya. Belum lagi dengan HP yang cukup tebal. Ini yang lain kalau nggak bisa nganterin damage ataupun ngedeketin ke arah dari Bruno-nya, wah PR pisan ini. Suyo aja udah sulit masalahnya. Suyo. Tapi jujur melihat hero-hero mid laner yang masih terbuka banyak. Wah, kayaknya opsionalnya, itu dia Aurora. Karena dirusakin lah. Vexana udah di-delete di sini yang pertama. Dan Ruby. Jatuhnya Ruby emang hero yang paling stabil aja untuk bisa memberikan sisi power terutama untuk Joy. Karena Joy adalah tipikal hero yang akan sangat-sangat terganggu nantinya ketika ada mini stun dari Ruby dengan Donran Wolf King. Ini pemilihan yang cukup baik juga. Ini malahan gue ngelihat ya kalau dari S2G ini kayak gini mereka seimbang banget loh jadi Pak. Team fight dari SRG ini bisa benar-benar ditahan loh. Joy nggak bisa masuk asal-asalan juga. Oke. Tapi kalau misalkan ini Pak, kalau misalkan Marshman ya, ini kita ngomongin soal gold laner. Sebenarnya ada beberapa hero yang mungkin range-nya akan aman. Tapi entah kenapa di sini kalau emang mau hero yang agak sedikit durable juga nggak ada masalah sih. Granger, hero yang baru saja mendapatkan revamp dan baru boleh digunakan di atas tanggal 20 November 2024. Betul. Dengan adanya Death Sonara yang sekarang bisa di-spam. Apalagi untuk Granger dia jadi hero scaling. Dan hanya berharap kepada Joy Granger untuk late game. Jatuhnya ini memberikan Krem, Stormy, dan juga Yums tanggung jawab yang sangat-sangat berat nih untuk di early game. Karena mereka harus bisa ngestabilin early game-nya, jangan sampai one-sided menuju ke arah dari S2G. Oke, kalau begitu teman-teman itu dia drafting phase sudah selesai. Ini dia Swiss round ataupun Swiss stage di game yang pertama. 8 game akan kita berikan di hari dan ini adalah pembukanya. Akankah S2G atau SRG yang akan mendapatkan kemenangan? Let's see into the land of dawn. Ini dia, best of one teman-teman. Jadi mana kita bisa melihat juga dari drafting phase yang sudah muncul. Ada Aurora sebagai mid laner sehingga ini akan kita pertanyakan apakah Auroranya akan bisa memenangkan early pokingan damage ketika melawan Valentina. Yang kita tahu sendiri juga Valentina sangat mampu untuk bisa deliver damage dari jarak yang cukup jauh. Hellstorm Blaze di awal-awal pasti akan sangat membantu sekali bagaimana untuk bisa menghilangkan karena wave minion. Farming, itulah yang akan dilakukan oleh masing-masing dari junglernya. Akan bergerak ke arah mana, kenapa untuk sekarang? 2 player dari masing-masing tim berada di area mid untuk bisa mendapatkan karena wave minion dan juga level kedua pertamanya. Ya, dan jangan lupa juga buat teman-teman, selesaikan juga nih semua quest dan aktif juga selama event berlangsung untuk mencapai level 75. Biar kalian dapetin skin Cloud Pride. Lu pasti udah level 150 ya, Bro? Belum. Baru level 40-an saya. Buset serius, Bro? Iya. Wah, saya mau sombong. Berapa? 135. Buset, beli tuh. Gak apa-apa. Buat teman-teman yang tidak mau menyelesaikan quest kayak Pak Pulung, boleh langsung aja. Support Diamond. 15 lagi action figure itu akan menjadi milikku. Wah, mumpung gold laner ya Pak Pulung ya. Mumpung sekalian gold laner ya. Dan melihat untuk sekarang, Skies yang sudah mulai melakukan invade bahkan mencoba untuk mengambil beberapa gold crab. Jatuhnya ini akan mencoba untuk mengambil beberapa kesempatan dan kemungkinan mendapatkan level 4 secepat mungkin sebelum nantinya disusul sama Suyo. Yep, itu dia. Ada beberapa pergerakan tadi udah dilakukan, dipanggil tadi dengan Guiding Wind. Kembali lagi ke area mid, di bawah masih cukup tenang, di atas masih cukup damai. Tapi sekarang sudah mulai mendekat satu bahaya. Masuk ke dalam tubuh dari Joy tidak, tapi ternyata Joy lah yang membuat sebuah kejutan. Kalau kita ngomongin soal lagi-lagi Joy ya, dia akan lebih baik kalau misalkan join team fight di akhir momentum.
Karena dengan adanya Electrifying Beats yang sekarang damage-nya memang lebih tinggi, tapi dia nggak punya anti-CC. Ya. Sehingga perlu adanya kalkulasi agar mereka tidak miss di sana. Tadi dan connect tadi Frost Breeze yang memang sudah dikeluarkan, tapi ternyata coba lihat ada sebuah gebrakan yang dilakukan, tapi Quicksand Guard di depan umum dilakukan oleh Khalid. Dan First Blood, Stormy. Dia tahu persis bahwa memang udah nggak ada lagi Pride of Ice. Nggak ada lagi Flicker untuk begin. Sehingga langsung ditabrak dan revitalize. Membuat mereka bisa teamfight kembali thanks to Yums. Karena dengan free dari Turtle-nya kali ini membuat juga scaling dari Sekai semakin lebih cepat. Oke, mulai dikejar tapi Avatar Guardian gak connect karena siapapun, tapi setidaknya Matilda berhasil diamankan, hanya saja mengorbankan Stormy, tapi ditarik tadi dengan satu ammo pendant. Gatot Kaca sendirian, Yumsya ada backup di bagian belakang dan Khalid mencoba untuk bisa memberikan sebuah perlindungan, tapi malah membuat dirinya pun lenyap seketika. Overextend setelah adanya team fight di Turtle yang pertama membuat SRG menukarkan dengan trade yang menurutku tidak begitu menguntungkan. Satu tukar 3, S2G langsung membalikan goldnya dengan cepat. Dan sekarang keadaan mulai jadi imbang. Hanya ada perbedaan antar individu dari Sekais dan juga dari Kazue-nya. Ketika nanti Kazue bisa menyusul ketertinggalan level, yang mungkin ditakutkan adalah peraduan Retribution ini akan sedikit lebih imbang gitu loh Pak Pulung. Jadi ada chance bahwa memang Kazue walaupun di nerf, dia tetap mengerikan sih untuk Soul Saver Retribution-nya. Mau tidak mau Flicker pun harus dikeluarkan oleh Kram untuk bisa menyelamatkan dirinya, karena tadi tekanan yang dilakukan oleh Kazue dan juga Lunar begitu besar, dan barusan ammo pendantnya connect kembali. Mereka nggak mau lepasin pressure ya. Dan Sekais first itemnya menuju ke Genius One. Dia mau ambil satu penetration tambahan, tapi Sekais dia kayaknya udah belajar dari gerakan tadi. Apalagi dengan kalkulasi ya, yang mungkin dihitung dari awal bahwa Pride of Ice mungkin akan ada saat lagi. Oke, itu dia Avatar Guardian. Tidak berhasil untuk menaik ke arah beberapa player, tapi barusan mau pendantnya connect kembali. Dan Sekisnya pergi lagi ke tempat yang berbeda. 5 player sekarang dari S2G Sport berkumpul di mid loh. Frigid Glacier yang pas banget loh di depan wajah dari Sekais. Membuat Sekaisnya jadi tidak bisa bergerak. Terkena efek Frozen. Dan mau nggak mau disengage harus dilakukan. Lunar benar-benar menjadi pengganggu di lini depan. Dan sekarang si Gibungnya sudah mendapatkan Hasklaw, artinya dia bisa join team fight di area Turtle. Ada kombinasi yang belum berjalan seperti dari SRG, sementara sekarang pertempuran kembali terjadi di area dari Turtle tersebut, tapi Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh S2G. Coba lihat akan seperti apa lagi pertempuran, dan mereka sepertinya masih meredam. Bagaimana tempo permainan, hanya saja Dead Sonata dikeluarkan dan kena tadi sekali. Wah, tapi agak PR sih karena lawannya Bruno nih Pak Pulung. Dead Sonatanya butuh banget item seperti si Halberd sehingga nantinya bisa memberikan efek dari Life Bane. Karena yang pertama Bruno-nya bawa Hasklaw, yang kedua ada Matilda juga nih, efek Flask of the Oasis. Akan sangat mengganggu dan menutup bagaimana pokingan damage dari Granger dengan Dead Sonatanya. Nah, Sekisnya menambahkan lagi penetrasi di dalam tubuhnya. Ini kalau kita ngomongin soal item ya, yang paling menarik adalah nanti ketika mereka dalam teamfight besar, apalagi sekarang Beginnya sudah memiliki satu buah Glowing One. Jadi mereka akan melakukan teamfight dengan lebih masif lagi, efeknya juga lebih mengerikan. Dan memang kalau kita ngomongin soal bagaimana cara dari permainannya SRG yang tadi ngelakuin teamfight di dalam area dari Pit Turtle-nya, mereka kayaknya harus menciptakan combo sedikit sih Pak dari Cram dan juga Yums. Karena dynamic duo ini yang bisa menciptakan area of effect tersebut. Tapi lagi dan lagi ya, tadi terlihat juga Web ini sendirian di bawah. Sekis selamat. Yang ngejar di belakang kan gak tanggung. Sama tel prediction ya. Sama ya. Dan kita lihat aja nanti kalau begitu akan seperti apa dari SRG yang dimana sampai saat ini, sampai di menit yang kelima, mereka masih belum mendapatkan keuntungan yang berlimpah ya Pak Pulung ya dibandingkan dengan tadi Turtle yang pertama. Tapi hanya gara-gara satu kali overextend mereka benar-benar imbang. Buset deh, emang benar-benar ditahan, tapi enggak untuk waktu yang lama. Kram benar-benar kram betis lo ditendangin sama si Gibum ya. Wah, itu tendangan yang sangat-sangat masif sekali damage-nya, dan memang nggak bakal bisa lama-lama sih untuk menahan dari Cram. Dan sekarang Quicksand Guard-nya lagi cooldown, harusnya lebih hati-hati juga dalam mencoba melakukan setup. Karena dia butuh banget HP-nya, dan kalau misalkan Cram tumbang duluan sebelum nanti Turtle-nya di fight, ini akan menjadi kerugian bagi SRG. Tapi yang gue suka adalah S2G benar-benar bisa mengimbangi tempo permainan yang cepat ini loh. Yang penting temponya. Yang penting temponya loh. Mereka diserang cukup cepat, tapi barusan ada satu lagi Pride of Ice dari Aurora yang masih berhasil untuk bisa menyelamatkan dirinya.
Wow. Dan kali ini coba untuk melakukan teamfight 5 lawan 5. Tapi permasalahan utamanya adalah karena Bigin udah gak punya Pride of Ice. Dia harus bermain dari belakang. Even dia gak punya flicker loh. Ada sebuah aksi balasan dilakukan dan Ranking Sandstorm beserta dengan flicker apa tahu dia tidak kena karena siapapun. Tapi sedikit lagi tersisa. Untuk sekarang Crabnya berhasil diamankan. Dan Lunar pun menjadi satu aksi bayaran yang emang harus dilakukan pula oleh pemain dari S2G Esport. Coba lihat sedikit lagi tersisa. Tapi Yupcha pun malah menjadi korban dan Bruno pun masih berhasil selamat bersama dengan Suyo. Ada Granger di tempat yang berbeda. Coba Innocent-nya masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage. Tapi untungnya masih berhasil digocek untuk kali dan 4 hilang. Pertukaran yang sangat tidak adil bagi SRG. Di mana mereka kehilangan banyak banget member dan S2G mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Bahkan dengan damage spam dari Death Sonata. Karena energinya masih belum cukup membuat bagaimana gerakan dari S2G jauh lebih diuntungkan. Dan sekarang by item aja kita udah bisa melihat bagaimana Malefic Roar yang dipilih oleh Innocent. Tapi jujur Innocent masih butuh lebih banyak last hit daripada ini. Dia butuh nabung nih Pak. 1 minion itu dapetin 6 stack. Ya. 3 minion ya berarti dia harus nabung lebih banyak lagi daripada sekarang. Karena dia butuh last hitnya. Dia butuh farmingannya dan dia mungkin butuh juga nih item untuk bertahan hidup. Tapi permasalahan utamanya adalah karena di belakang sana ada Aurora yang sangat mengganggu. Dengan zoning out juga dari Ruby itu akan mematahkan bagaimana ekspektasi kita yang awalnya mungkin Granger ini bisa melakukan poking damage dengan luar biasa. Tapi ternyata sekarang semuanya ketutup damage-nya gara-gara ada satu Flask of the Oasis. Bisa menghantarkan poking damage kalau memang kombinasi mereka berjalan. Tadi Raging Sandstorm nggak kena. Avatar of Guardian nggak kena. Itu one way ticket semua. One way ticket ya? One way ticket, iya. Tadi tiba-tiba juga kita lihat Stormy terbang kan. Tapi di dalam sana ada Bruno yang akan siap menendang bola yang sudah sangat panas. Karena semakin jauh team fight, ya stacknya bakal semakin lebih banyak gitu loh Pak Pulung. Betul. Dan S2 juga dari tadi bagus banget loh. Untuk si Gibumnya jaga posisinya luar biasa loh. Dan ini adalah Bruno. Aduh. Suyonya. Suyo dengan hero melee yang lawannya kayak gitu tadi. Selamat juga tuh dia. Nah masalahnya. Damage kurang dari SRG. Masalahnya Suyo juga bisa range nih. Gara-gara mode immortalnya yang sangat menyebalkan. Dan memang kalau kita ngomongin soal lagi-lagi ya mode immortal. Kan tadi kita juga udah lihat nih beberapa item yang sudah di-build juga oleh Kazue. Ya berarti ada juga damage reduction di sana. Makanya dia dilontarkan dengan Death Sonata Pak. Dia damage-nya nggak yang begitu masif atau begitu besar gitu loh. Oke. Apakah ini menjadi satu hal yang harus dilihat oleh pemain dari SRG ya? Karena bisa dibilang mereka less damage sekali tadi juga di dalam pertempuran tersebut. Sementara pemain-pemain dari S2G dengan bisa mengamankan momentum, bisa mengamankan juga temponya, bisa ngikutin bahkan ngebalikin. Wah aman mereka sejauh ini. Ya jadi mungkin buat teman-teman yang sedang menonton sekarang. Ya. Baik dari manapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kalian sudah mengerti kan alasannya kenapa Ulf Hednar ada di urutan kedua. Betul. Di MTC. Galak oi. Mereka bisa loh untuk mengimbangi temponya. Dan itu yang mungkin cukup penting Pak. Karena miss tempo ya kita cuma ngikutin gameplay musuh. Ya. Dan sekarang mereka bisa ngikutin. Barusan 4 player loh. 4 player dari mana? SRG. SRG. Kalau 4 player dari skuadnya Kolius atau KB. Aduh, skip. Aman. Lah ini SRG guys. SRG. SRG. Raksasa dari Malaysia. Tapi kayak udah mau mulai lagi nih ya. Sabar, belum Pak. Belum ya? Turunin lagi tuh. Sabar teman-teman ya. Karena demi kenyamanan para pemain, kita akan menunggu. Oh Krem, tuh Pak, Krem lagi dibenerin HP-nya tuh. Ini kayaknya kalau dari apa ya? Kalau dari comms kelihatan nanti. Misalkan contohnya berarti headsetnya yang dibenerin atau mixernya yang dibenerin. Wah. Tapi kalau misalkan HP berarti HP-nya lagi dipegang sama Marshall-nya ya. Ya. Itu dia teman-teman ya. Nah, ini dari S7 santai dulu mereka. Ini udah pasti santai sih Pak. Karena biasanya setahu saya aja ya kalau ngomongin rules yang boleh ngobrol tuh nanti Pak. Nanti ya? Setelah 5 menit pause-nya. Oh setelah 5 menit baru bisa ngobrol mereka. Nah kecuali nih bermasalah. Kalau bermasalah kagak tahu nanti Marshallnya gimana dong ngomongnya. Harus dikasih tahu. Wah ini ada trouble gitu. Jempol naik tadi. Tapi makanya belum kan. Cuman device masih dipegang. Itu loh. Tuh. Ngobrol-ngobrol tipis-tipis. Ngobrol paling sama Marshallnya kalau enggak biasanya. Boleh kalau nah udah dikasih tuh device-nya. Udah. Aman ya? Oh aman ya. Bentar lagi. Aman ya. Nah tinggal dicek. Kita masukin game dan tinggal menunggu bagaimana Marshall yang melanjutkan pause tersebut ya.
Karena memang momentum nih lagi dipegang banget nih Pak Pulung sama Yap. teman-teman dari S2G. Dan tiba-tiba dari Cram dia mengalami sedikit trouble. Sehingga kita harus menahan terlebih dahulu teman-teman. Gimana momentum yang tadi sedang dipegang oleh S2G. Tapi pertukaran turtle-nya apa ngomong-ngomong ya. 2 tukar 1. Jadi menurutku dari turtle aja emang udah terlihat power dari Suyo yang masih benar-benar sangat-sangat kuat sekali gitu Yap. loh. Sebagai pemegang turtle contribution nomor 1 sekarang. Nah, ini kayaknya udah mulai lagi dan benar aja ya. Tapi setidaknya ya ada objektif dari Turret yang bisa lah distabilkan juga oleh pemain dari SRG. Di atas itu bisa ditumbangin juga, bisa diseimbangkan. Di bawah mereka juga bisa menumbangkan dan sulit ini. Di bawah mereka masalahnya masih tertinggal gitu. Tapi ya itu tadi farming priority ya. Karena Granger butuh lasit, Ya, Joy juga butuh uang gitu loh dan level. Itu dia Holy Crystal. Memang sudah mendapatkan item tersebut tapi jujur di sini untuk SRG mereka butuh item-item life bane sehingga nanti regen HP yang didapatkan dari Pagu dan juga mungkin dari Lunar itu bisa ke-deny sedikit. ini cuman Lunar juga dari tadi ya. Lunar bener-bener dah emo vendetnya. Ngagetin tapi emang on point juga, Prof. Ya mungkin kayak nggak dipredik gitu loh. Yang awalnya mungkin cuma kayak ngepok-ngepok doang tapi Yap. ternyata Lunarnya mau langsung all in. Di belakangnya pun ada Begin gitu loh yang dimana langsung follow up cepat pakai Hellstone Blast. Jadi poke damage-nya nggak nanggung-nanggung. Minimal nge-trigger dari Flicker, minimal nge-trigger dash ability. Jadi SRG kayak ketika tim fight 5 lawan 5 mereka tuh nggak punya ability atau resource yang cukup. Tapi wave minion yang bagus juga udah dilakukan oleh Kram ya. Ini dia manajemen wave yang begitu indah tadi dia ya di bagian bawah. Dan sekarang waktunya mereka untuk bisa melakukan sebuah serangan di area dari Lord. Coba lihat Bruno-nya mengamankan dengan bola api yang sudah dia milikin. Siapa lagi akan menjadi korban dari tendangan yang begitu menyakitkan. Karena sejauh ini belum ada yang mau mendekat. Hey, Khalid memberikan efek kejut. Wah itu dia poke damage sedikit. Hanya agar men-trigger juga S2G dengan gerakan-gerakan mereka. Karena dari tadi flickernya masih ditahan. Hanya Begin yang flickernya dalam keadaan cooldown. Kali ini kalau misalkan Cram mau jump in ke belakang juga bisa. Tapi follow up-nya masih terlalu jauh dan Yums. Waduh. Akhirnya connect kali ini. Dengan ada Rhapsody. Pokingan damage yang mengerikan dan tentunya critical bullet. Waduh. Yang sangat mematikan itu dia Innocent. Dengan pokingan damage dari Granger. Oke. Semuanya sudah mulai dilakukan. Poking damage sudah dilakukan. Sementara Yumsnya menjadi satu garda terdepan. Menjadi satu badan. Tapi apa yang terjadi? Coba lihat. Ada satu. Gelasnya tadi gak korek oleh siapa. Dan sekarang waktunya. SRG sudah menemukan bagaimana momentum yang begitu indah. Dan 4 player. Dibalaskan begitu saya. Sakit banget. Dead Sonata. Stormy. Dengan Ammo Vended. Timing yang tepat. S2G langsung dibalikan seketika 4 tumbang tanpa adanya korban jiwa dari SRG. Dan sekarang Lord akan menjadi korban selanjutnya dari SRG. Mereka mendapatkan gold yang berlimpah. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana stun replay yang tentunya sangat mengejutkan kita semua. I'm offended ke Begin dan juga Lunar yang menjadi korban di sana. Pagu gak sempat loh untuk menyelamatkan hari dari S2G. Sehingga sekarang Lord akan merging dari area mid lane. Dan dengan adanya satu Wishing Letter, apakah ini akan menjadi jawaban? Let's see. Di Lord yang pertama yang walaupun tidak mendapatkan base turret, harusnya masih fine-fine aja. Yap. Dan Lord akan bergerak lewat mid. Akan kita lihat seperti apa nih defensif yang akan dilakukan oleh pemain dari S2G. Karena Lordnya sudah ada di area mid. Di atas wave minion masuk. Tapi dari Cramnya melihat dari kejauhan. Akankah mereka berani untuk bisa mendobrak lagi ke arah pertahanan terakhir yang dimiliki oleh S2G? Masih cukup sabar kayaknya. Lagi-lagi ya Dead Sonara. Hey. Aduh tadi itu dia. Satu Dead Sonata dan pelurunya nancep ke Begin. Wow ini benar-benar serangan jarak jauh. Pokingan damage yang menjengkelkan sekali. Dan Innocent masih bertahan di lini belakang tanpa ditumbang sama sekali. Yap, itu dia ada sebuah gerakan yang dilakukan. Hanya saja sekarang dari Circling Eagle yang tidak begitu efektif membuat dirinya kehilangan begitu banyak HP. Wow, Granger revamp. Benar-benar berubah total dari segi gameplay, cara bermain. Yang sebelumnya dia tipe eksekutor, sekarang dia adalah tipe poke damage yang mematikan sekali. Death Sonata dengan jarak yang begitu jauh dan tidak melupakan bagian Rhapsody yang selalu bisa dia spam ketika minimal nih Pak Pulung, dia udah punya 400 stack. Sekarang tempo bener-bener langsung dipegang semuanya sama SRG. 4000 gold lead. Tinggal menunggu bagaimana Sekais yang menjadi eksekutor dengan damage yang begitu masif. Yap, dengan itu dia. Satu beat yang memang dinaikkan ya Prof ya. Satu beat damage yang mungkin dulunya kita masih cukup santai tapi lama-lama nih Rhapsody begini banget ya. Ya, dan sekarang bisa di cancel.
Jadi lebih cepat juga untuk di-spam, untuk diarahkan ulang, untuk di-rearrange. Dan Death Sonata-nya. Lihat aja nih, tuh. Gimana mau bisa farming di tempat yang aman atau di luar dari base ketika pressure-nya nggak berhenti dari Death Sonata. Tiap bentar ditembakin kayak begitu. Ya kekuatan dari harta tahta Death Sonata. Aduh, duh. Ih, Tiap bentar Rhapsody. tiap bentar Rhapsody, tiap bentar Death Sonata. Belum lagi kalau misalkan dihitung dari item cooldown-nya nih Pak. Seperti yang udah sempat kita mention ya. Dimana ada 2 item, 3 bahkan item cooldown. Di sana sepatunya aja itu menimbulkan damage. Siap. 10% cooldown reduction berarti Betul. damage. Dan War Axe juga. Mungkin Pak Pulung bertanya-tanya, lah War Axe statusnya setengah dong. Betul, statusnya setengah. Tapi damage-nya only. Betul. Untuk Spell Fam, dia dapetin 100%. Dapat juga. Dapat Spell Fam. Iya. Saya bahkan pernah nyobain Pak. Granger, Ya. emblemnya Fighter, Oke. Festival of Blood, Oke. pakai Queen Swings dan juga pakai War Axe. Plus Endless Battle itu hampir 50% Spell Fam bisa. Bapak niatnya apa sebenarnya? Spell Fam aja. Saya mau jadi Dracula. Itu dia ada satu ranking Sestrom tadi dan Flicker. Masuk ke dalam tubuh dari Matilda. Pokingan damage-nya tidak berhenti. Rhapsody terus-terusan ditambah lagi dengan efek dari si Halberd. Membuat Innocent benar-benar kuat di lini belakang untuk bisa memberikan pokingan demi pokingan dan tidak terhentikan. Wah. Lord untuk SRG. Ini mau dibegal nggak nih mereka? Hampir aja Fatra Guardian tadi sudah langsung dikeluarkan. Untungnya tidak landing karena beberapa player hanya saja sekarang Mavenda dikeluarkan. Dan Frigid Glacier tadi nggak connect karena siapapun. Wah ini dia nih. Lord yang bisa marching langsung menuju ke base turret. Karena memang kalau misalkan melihat dari posisinya teman-teman S2G. Mereka juga agak berat nih Pak Pulung untuk membuka minion map atau bahkan sekedar jungle mapnya. Karena mereka hanya bermodalkan Ruby dan juga Matilda. Mereka nggak ada yang bisa memberikan map pressure. Mungkin pokingan damage sedikit kepada hero seperti Sekais yang kali ini Joy-nya benar-benar bebas banget. Dan karena memang tidak ada yang bisa open map, Joy-nya jadi bisa masuk dari segala sisi. Yep. Berarti ini untuk sekarang mereka emang benar-benar harus fokus lagi. Kenapa? Karena I'm Offended lagi dan lagi itu bisa merubah segalanya. Entah nanti akan menjadi milik dari Stormy ataupun dari Lunar yang akan menciptakan momentum yang baik. Wah, Dan hilang lagi Lordnya. ini dia. Lord yang masih bisa ditahan, thanks to Bruno juga tentunya ada Sigi Boom. Emang hero late game juga Pak Pul untuk sekarang. Bruno, dia punya power. Tapi jatuhnya ya, S2G dalam keadaan loose condition kayak gini, yang dimana mereka mapnya susah banget untuk dibuka. Yep. Mereka hanya berharap kepada kesalahan dari SRG-nya sendiri. Dengan full item dari Innocent yang masih belum bisa disentuh dan Yums. Wah, Yumsnya setidaknya berhasil memancing beberapa source kill, tapi ternyata Sekis. Overextend seperti yang terjadi di bagian top lane Pak Pulung karena After of Guardian defensif barusan. Dan Sekais yang udah nggak punya Rhythm of Joy, tiba-tiba tertangkap dan kali ini S2G coba untuk keluar dari zona aman mereka. Betul. Cuman di tempat yang lain ya, ini pola permainan yang dibikin oleh SRG juga udah sangat-sangat berubah. Ini baru aja kelihatan tadi ada yang berbeda lagi. Karena sebelumnya mereka udah main kumpul banget loh ini. Di bagian belakang Grangernya benar-benar dipusatkan untuk bisa menghantarkan damage. Karena sekarang Stormy-nya, I'm Offended tadi berhasil untuk bisa menarik ke arah dari Kazuya dengan satu Winter Crown di dalam tubuhnya yang berhasil membuat dirinya pun bisa selamat dari serangan dilakukan. Hanya saja di tempat yang berbeda, Sigi Boom menciptakan damage yang begitu masif. Predict move dari Innocent tajam banget ya. Dia akan mencoba untuk menebak-nebak arahnya. Dan ini dia Pak Pulung. Bruno plus Malefic Gun. Dia bisa nendang dari area turret luar. Dan sejauh itu. Dan sesakit itu Innocent. Bahkan kali ini tanpa minion Pak Pulung. Malefic Gun. Malefic Gun. Item baru dengan tambahan 15% range untuk Marksman. Tolong Mutu, tolong. Itu dia Dan Sigi Boom. satu bola terakhir nancep lagi ke punggung dari Khalid. Malefic Gun. Item game changer untuk beberapa marksman termasuk juga dengan Bruno. Fun fact Pak Pulung, kalau dipakai di Layla level 12, dia bisa nembak ke arah turret. Saya sudah coba. Setengah lebih. Jauh banget. Jauh banget. Sekis. Oke, di mana Sekisnya sekarang Sekis masih berhasil pergi ke satu terakhir dan tidak bisa. Sekisnya pun berhasil langsung dilenyapkan begitu saja dan Lord milik S2G. Hanya karena satu overextend yang terjadi di bagian top lane. SRG sekarang berada dalam ancaman Pak Pulung. Comeback yang possible, yang memungkinkan untuk terjadi.
Karena sekarang lihat Sigibum, 2 bola hit. 2 Sabar, pixel HP hilang dari Stormy. sabar Sigibum, sabar. Hei, kita tahu bagaimana jarak yang Anda miliki dan mau Vendetta Connect. Ada Frigid Glaciernya tadi Connect pula ke arah 2 player. Coba lihat kehilangan dari Immortal Yumsya. Masih berjuang untuk bisa membuat dirinya pun selamat dan juga kabur dari area tersebut. Sabar. S2G, Lordnya masih jauh. Masih jauh, Lordnya masih jauh. tapi Sekais kembali lagi ke Land of Dawn. Team fight yang mungkin akan dipaksa nih Pak, mumpung di bottom lane-nya. Itu emang masih terbuka dengan bebasnya, apalagi Lord. Lunar. Lunar, ada satu ranking set drop dan dapat terop gua dia begitu indah. Berhasil langsung diperlihatkan, tapi Sekisnya malah menjadi korban di dalam pertama satu. Tapi untuk sekarang coba lihat Sigibumnya masih free untuk bisa mengatakan damage yang begitu besar dan mereka gagal untuk bisa menumpahkan S2G keseluruhan. Trade 1 tukar 2, tapi Lord masih available di area bottom lane. Wah. SRG akan menahan ini hanya dengan bertiga. Innocent, apakah dia mampu untuk memberikan semua red sonara ketika Lord sedang merging ke area bottom lane? Oke, Wave Minion masuk lewat tengah, Lord masuk lewat atas. Akan seperti apa lagi menyakitkan damage dari Suyo. Dan juga untuk sekarang kepedangan pertama. Wow, S2G. S2G Esports, Sutota, tendangan dari Bruno, free kick, tendangan dengan free hit juga, membuat Malefic Gun yang sangat-sangat menyebalkan sekali tidak bisa disentuh oleh Yums or even Cram. Wow, Tim tuan rumah tuan rumah. SRG akan berada di pot 01. Sementara S2G mereka akan berada di podium 10. Yap, hanya saja Wow. mereka pun harus waspada. Kenapa? Ini udah terlihat bisa jadi Bruno game over ke mereka. Bruno, Bruno game over ke mereka. saya pun Pak Pulung ya, ini personal experience. Ya, Saya aja sekarang kalau ngereng pasti band Bruno, saya nggak mau. sama Pak. Makanya. Sama Sama, Pak. Pak. Sama Pak. Jangan lepaskan Bruno di rank games. Tolong, Bruno Pak. di rank games sangat-sangat kuat sekali. Dan itu dia power dari late game-nya juga, Pak. Karena emang udah ada Malefic Gun, Yep. dia bisa nendang dari luar area turret. Jadi itu memudahkan dia untuk memberikan pokingan damage terlebih dahulu dan ngumpulin stack juga. Ya. Boleh. Ini ngumpulin stacknya ini loh. Ini yang curang loh, guys. Ngumpulin stacknya ini. Kita damage masih 100. Dia ngumpulin stack. Tiba-tiba 10 udah critical nambah banyak. Apalagi ada Berserker's Fury, ada Claw. Nempel tuh kan dua-duanya kan. Aduh, gokil. Berkesinambungan gitu. Berkesinambungan. Wow, Repot. mengejutkan tim tuan rumah. Habis dapat momentum juara. Perjalanan yang bagus di 2024. Pak, jangan lupa satu lagi. Apa tuh? Golden Road. Golden Aduh, ini loh. Best of one kena mereka. Iya juga loh. Kena. Best of one kena loh. Kena. Bayangkan teman-teman. Kena. Best of one series. Welcome to Swiss Stage. Ya. Ini panggilan juga buat tim dari regional kita ya, dari regional Betul, Indonesia. betul, Yuk, betul. yuk kalian harus hati-hati juga yuk. Hati-hati. Baik-baik ya. Kalau emang nggak bisa jangan dipaksa. Iya, ini ngeri nih. Benar. Kalau mau komit tapi jangan over commit. Ya, best of one emang ngeri soalnya kepleset dikit. Wah. Ya. Ya wes, kalau begitu kita dengarkan ya. Ada Dengarkan. sebuah perbincangan. Perbincangan apa di sana? And taking the first ever win in the Swiss round. First match, an amazing game by S2G. And can I just say, Sigibum was amazing. First of all, congratulations on winning your match against the hometown favorites. How are you feeling right now? Valla şimdi kazandınız. Ülkenin favori takımını yendiniz. Şu an nasıl hissediyorsun? Yani buraya gelmeden önce kazanacağımızı biliyordum zaten. Hatta bizim koça oyun içinden bize oynamasını söyledim. Tahmin yerinden. Oynamadı, dinlemedi beni. Oynasaydı çok şey kazanırdı. Çok heyecanlıyım. Ayağım hala titriyor. Mutluyum. He said that they're gonna win actually. Right now he already even talked with the coach, but right now he's so happy that he's shaking right now. Oh, he's shaking. And did you just say you predicted the win against Selangor Red Giants? Maybe you can share a bit more. How did you guys actually prepare for your opening match up against Selangor Red Giants? For you guys to say that you guys actually predicted such a win. Şimdi tahmin ettiniz ya, bu açılış maçı için nasıl hazırlandınız? Yani güçlü bir takım. Kazanacağımızı biliyorduk diyeyim. Well, we know that they're really a strong team, so we actually and then we thought we're gonna Çok win. çalıştık. But we really prepare a lot for it.
Okay, now I think we could see the fruit of the labor of their preparation for this best of one. Now, I have a question, Siggy Boom. We all know that Selangor Red Giants is actually not only a local fan favorite, but also internationally. A lot of people are putting their bets on Selangor Red Giants. Now that you guys have defeated Selangor Red Giants in the first round of the Swiss stage, which team do you think is going to be your next like a rival or someone that's actually very difficult to go up against? Şu an lokal favori ve global favori takımı yendi. Şimdi Areşi'den sonra hangi takım sizi zorlukla çıkarabilir? Yani abim gelmesin, kalan takımlar gelebilir. He said, as long as it's not my brother's team, any team can fight us. As long as he's not going up against his brother, any team cannot go up against them. Okay, Sikibo, maybe last words to your fans, especially to the people watching in your country before I send you off. Fanlar bir söz var mı? Buradan ve Türkiye. Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Daha çok gururlandıracağız size. Thank you for supporting me. Keep watching and we will make you guys proud. All right, an amazing one. Thank you very much to Siggy Boom. And with that, let us show it over to the panel to break down what happened in this game versus Selangor Red Giants. Ini abangnya mau bangga apa mau takut jadi ya? Gimana? Nggak, soalnya Rose juga bilang kan, ini tuh jadi apa ya, home team juga, tim yang sekarang tuh di Malaysia lagi dielu-elukan dan di internasional juga. Karena emang kan nggak sedikit doang Pak yang ngomongin vote ke SRG. Iya, wajar lah. Wajar ya, dia juga nggak expect juga kan awalnya. Cuma ya itulah yang bakal Mobile Legends. Yang bakal ketar-ketir siapa? Hah? Tim-tim nanti yang mana tahu mereka apes dapat 0-1 terus satu tempat sama SRG. Makanya saya bilang, even kalah, kita tuh tidak boleh meremehkan lawan kita. Karena bisa jadi sebuah tim kuat hanya mengalami hari yang buruk. Betul. Tiba-tiba 01 ketemu 01-nya SRG, aduh udah mendekati 02 tuh takutnya Pak. Betul, bahaya. Ya 02 Ya, makanya itu ya tidak ada yang mau lah tentunya teman-temannya, terutama untuk kedua tim dari MPL Indonesia. Ya semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kita lempeng-lempeng aja gitu. Betul. Ini tekanan tuan rumah begitu besar kan hingga membuat SRG juga. Wah tapi kalau ngomongin tekanan tuan rumah Pak, iya. Saya pernah ngobrol sama junglernya si Turki. Oke. Sama teman-teman dari Turkinya juga kayak mungkin jajaran staff dan coachingnya juga. Malah mereka yang kena pressure waktu main di Indo. Kayak gitu. Karena ya kan tuan rumahnya kan rame Indonesia rekor. Dia kaget gitu loh maksudnya. Cuman Prof, di game yang pertama tadi, momen kuncinya yang mana coba? Malefican Bruno Enggak. Momen kunci ya, momen kunci udah pasti yang tadi pas mereka memaksa untuk masuk ke high ground. Di bagian top lane Pak, saya juga bingung kenapa tiba-tiba formasinya 3-2. Kalau misalkan, iya kalau emang mau nge-press di atasnya, mungkin tadinya Grangernya join aja ke atas gitu loh. Jadi di atas tadi ada Yum, Sekais dan juga Innocent. 3 kan jadinya, nggak apa-apa 3-2-nya seperti itu. Tapi 3-nya yang ofensif, jangan 2-nya yang ofensif gitu loh. Jatuhnya 3-1-1 juga sih nggak sih? Benar. Jarak antara Yums dan juga Sekais jauh banget. Yumsnya juga kan ultimate-nya kan secara defensif kan dari belakang. Dan kalau kita lihat juga di area team fight turtle-nya sebenarnya SRG benar-benar miss banget. Dan memang beberapa kali keambil gitu loh. Cuma mereka tuh udah balikin momentumnya. Mereka udah pegang lagi kendalinya. Dimana gerakan dari SRG ini ternyata bisa direspon dengan cepat, apalagi ketika mereka berada di area high ground. Dan emang SRG, jujur di sini emang War Axe adalah item yang menurutku juga cocok banget Pak Pulung untuk Granger, apalagi di patch yang sekarang ya. Tapi memang pada dasarnya dia tuh bukan menjadi damage dealer satu-satunya. Dia tuh menjadi damage dealer yang bisa memberikan poke damage, apalagi dengan adanya Malefic Roar juga, berarti dia ingin memberikan penetration bonus nih. Nah, apa bedanya Malefic Gun sama Malefic Roar? Malefic Gun penetrationnya stabil 30. Malefic Roar itu penetrationnya bertambah bergantung dengan physical defense dari lawan-lawannya. Tapi, nah ini ada tapinya juga Pak. Karena kebetulan lawannya adalah Matilda, dia kan support. Jadi physical defense-nya dia nggak tinggi. Ruby, dia physical defense-nya juga bahkan nggak ada. Sehingga Malefic Roar ini mentok-mentok. Cuma ada di sekitaran 32%, 35%, nggak nyampe 40% harusnya. Karena nggak ada item yang benar-benar pure menjadi item physical defense. Kan nanti akan bertambah tuh Malefic Roar penetration physicalnya kan? Berdasarkan dengan persenan dari atau total dari physical defense musuhnya. Tapi karena musuhnya nggak ada physical defense yang pasti kayak Blade Armor atau mungkin seperti Antiquirus, jadi kayak di sini Malefic Roar-nya tidak online sampai 60%.
Tidak terlalu efektif jadi tidak maksimal. Tidak gitu ya. maksimal Tidak aja, maksimal tapi jadinya. works, Yap. sama soalnya pasifnya. Sementara kalau kita lihat dari segi Gibum ya, udah dengan DPS aktif kayak dia begini, kritikal Wah. terjaga, stacknya terjaga, permainan bolanya Jarak sih, deretan item tuh kritikal. critical attack Iya. speed. Betul, Makanya. nembak orang yang kena kritikal kritis Pak. Kritis itu makanya. Emang Bruno nih lebih ke pasif stack kritikalnya sih Pak yang Iya. sangat-sangat masif ya. Jadi kayaknya menurutku wajar aja kalau misalkan di 19 menit ini terciptanya comeback ya dari S2G Esports. So, mungkin dari segi damage sih. Mungkin aku lebih penasaran dari segi damage. Karena tadi kalau kita lihat ya, Kazue aja tuh sampai nggak tumbang loh Pak. Iya. Dia kan berarti sempat gitu loh untuk mendeliver damage dengan maksimal. Tuh, apalagi ada fatal. Critical juga Pak dari emblemnya. Kritikal lah. Assassin penetration. Iya. Sebenarnya Bruno bebas sih Pak, mau pakai marksman, mau pakai assassin, selama dia build-nya tuh bener-bener ya udah fokus ke Hasclaw dan segala macamnya gitu loh. Ya kalau dia ini ya di bawah Tenacity itu ditukar lagi sama yang lain, Master Assassin. Master Assassin. Wah, Kalau nggak Master Assassin pakai weapon master, nah itu mengerikan juga tuh Pak. Ya tapi, wah itu sih jatuhnya menyiksa Pak. menyiksa sih. Wah atau mau ini Pak, mau yang kalkulasinya biar miss musuhnya. Ya. Pakai pull yourself together. Lah, Ya kan, biar nanti flickernya tuh 100 detik gitu loh. betul Pak. Biar cepet. Saya udah coba itu ke 1-1. 1-1 dan Inspire enak. Iya kan, 65 detik kan. Iya, ngaco dia. Jadi ya jujur emang melihat best of one series teman-teman. Jadi jangan heran kalau memang semua tim itu menghindari sekali namanya blunder-blunder kecil. Dan ini dia post game stats. Dimana nah itu tuh yang mau aku mention Kazue. Dia kan emang gak tumbang. Tapi dia tuh hampir tumbang berkali-kali. Jadi Ya. dia tuh emang penerimaan damage-nya tidak begitu banyak. Dia berperan sebagai eksekutor untuk objektif. Tapi dia juga ternyata ada di urutan kedua di bawah si Gibum nih. Untuk pemberi damage-nya. Dan sisanya lihat Innocent. 118.000 damage dealt Pak Pulung. Karena memang Death Sonatanya itu bisa ditembakkan dari jauh. Tembakan LDR-nya sangat-sangat luar biasa. Yap. Ini jatuhnya jadi jomplang banget di sini Pak ya. Iya. Ini jomplang kayak begini juga jatuhnya jadi bahaya teman-teman. Kenapa? Karena ini udah kelihatan banget semuanya bertumpu kepada Innocent gitu. Tapi bener-bener eksekusinya pun nggak ada. Iya. Aku lebih penasaran kayak gini sih Pak, posisinya Pak. Emang sih untuk dari Innocent kan tipikal hero yang cari stack. Tapi entah kenapa ya, mid lanernya kalau misalkan emang mau draft kayak gini, mungkin mau teman-teman mau nge-rank nih ntar malam nih. Kayaknya mid laner yang bisa jadi eksekutor juga fine-fine aja sih. Kayak mungkin kayak Cecilian gitu. Oke. Walaupun sama-sama hero stacking nih dua-duanya. Tapi seenggaknya mid lanernya jadi bisa ngangkat di late game. Jadi mereka emang bertumpu banget nih dari mid ke atasnya nih ya. Karena Granger buat late game emang nggak sebagus itu sih Pak. Bahkan sering kita lihat Granger unggul dari early game, tapi pas mau end game karena ya dia tidak build attack speed. Oke. Ya jadi susah. Sulit. Nah ini dia kurva ya teman-teman ya. Kurvanya sangat-sangat terlihat comebacknya ya. Itu yang di bawah juga tuh. Kalau yang ada turret tuh Ada total. circle juga. Nah itu menit-menitnya kalian lihat ya. Situ Dan lengkap. mulai comeback dari menit 15 ke atas nih. Dari keunggulan 5.000 gold, tiba-tiba dibalikin keadaannya jadi 2.000 gold plus untuk surplusnya si S2G. Jujur Pak, tapi ngelihat dari pushnya nih, dia kan slow push ya tadi ya. Dia slow push yang pertama. Yang kedua, mereka punya Joy nih dari SRG. Hanya saja, ternyata S2G-nya pinter banget untuk mereka tuh ambil top lane turret-nya dulu. Mereka dorong lagi ke bagian mid lane. Mereka baru ke bottom lane. Bottom lane-nya dibiarin. Mereka tahu Lord tuh bakal ngedobrak terus. Yang namanya Lord Enhance kan dia lebih gampang gitu kan untuk menghancurkan turret. Tadi juga ada satu momentum yang kita ngelihat kan mereka cukup tidak sabar dengan Lordnya masih cukup jauh ya. Tapi ternyata ada yang lebih tidak sabar lagi SRG Pak. Waduh, benar juga ya. Emang mungkin harus mendengarkan beberapa mic check seperti sabar. Biar mungkin lebih sabar lagi. Tapi sabar juga teman-teman karena ini dia MVP by GoPay jatuh ke tangan dari Kazu. Kazu. Tidak mendapatkan poin dead sama sekali teman-teman. Sulit ya untuk ditumbangkan. Karena tadi panah-panah beracun yang Del keluarkan juga on point loh. Udah menjarak dari Bruno jauh ya. Damage-nya juga masuk. Ditambah lagi panah-panah asmara dari si Suyo ini. Suyo. Selesai sih. Ya, ini Queen Swings-nya juga jadi penyelamat sih. Penyelamat Dia tadi, banget. ini kan anti burst juga. Yap. Jadi kayaknya fine-fine aja kalaupun emang harus diserang dengan Death Sonara. Dan kita akan melihat gimana MVP highlight-nya. Bagaimana setup yang udah dilakukan juga. Dan Kazu yang memang dari awal ini nih. Game changer juga nih Pak. Yang menyimbangi objektif. Yang padahal turtle 1 udah dipegang sama SRG. Tapi overextend-nya ini nih. Yang malah membuat teman-teman dari SRG ke bawah sama play objektifnya S2G. Dari awal loh udah kelihatan overextend mereka ini. Dari awal.
Dan ini nih, Bruno modal Hasklaw loh ya. Lihat ini efeknya kayak gini Pak. Bruno Hasklaw menit 7 udah bisa teamfight. Modal Laskar. Modal Hasklaw. Bro, ini momen kehancuran ya, Bang. Tadi. Itu dia, awal kehancuran. Menit 16 ya tadi. Benar. Menit 16. Pokoknya 15 ke atas. Tiba-tiba semuanya kayak dipegang langsung sama S2G. Dan ini nih, efek Afterlord-nya. Lihat top lane-nya dibiarin. Dia udah dapat top lane-nya, udah dia cuekin. Dia bottom lane-nya emang didorong sama Lord. Ya udah, mereka dorongnya perangnya di mid lane. Sehingga dengan mendapatkan kemenangan jumlah dari S2G, ya udah mereka juga menang dengan Marching Lord dan objective play dari minionnya. Wah, Tinggal end game jadinya. Sigibum juga dengan benar ya. Mekanik dari Sigibum luar biasa loh.